Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Lah mau kena kudu nekat sama segala macam ya orang mesti orang mau misal begitu orang Maujud. Baik, walhamdulillah. Para pedagang yang punya kesadaran untuk mau belajar tentang bagaimana fikih perdagangan masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Sehingga ketika mereka praktek rata-rata hanya berdasarkan kebiasaan dan rutinitas. Kalaupun tidak ada masalah dalam praktek yang mereka kerjakan, insya Allah tidak menjadi hal yang cukup signifikan. Cuman yang kita tahu bahwasanya biasanya ya, umumnya pasar yang ada di sekitar kita tidak lepas dari transaksi riba, tidak lepas dari transaksi yang dolim dan aneka pelanggaran yang lainnya. Karena itu dulu di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukan inspeksi ke pasar dalam rangka memberikan regulasi, menjamin kalau pasar di kota Madinah harus aman dari pelanggaran. Beliau membawa dirrah. Apa itu dirrah, Pak? Tongkat kecil ya, seperti tongkat komandan. Lalu bertanya kepada masing-masing pedagang yang ada di pasar. Kalau bisa jawab, diizinkan untuk berdagang. Kalau nggak bisa jawab, orang itu dipukuli, diusir dari pasar Madinah, sambil mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Enggak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham tentang fikihnya. Karena kalau tidak dia akan makan riba, sadar maupun tidak sadar. Dan sering itu kita jumpai dalam lingkungan masyarakat kita, terutama dalam masalah transaksi tukar menukar uang dengan uang. Ada misalnya pedagang satu ya, namanya Yunarni, punya uang 100.000, lalu dia tukar ke pedagang yang kedua, Painem ya, Mbok Painem, saya mau tukar 100.000. Sementara Mbok Painem hanya punya 70.000, 50 plus 20. Akhirnya dilakukanlah transaksi ini. Ya sudah nggak apa-apa, ini 1.000, mana sing 70. Diambil yang 70, kurang berapa Pak? Kurang 30. Engko nek ana duite tak jujuli sing 30. Nanti kalau sudah ada uangnya, saya tambahkan yang 30. Praktek seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena yang terjadi adalah tukar menukar uang dengan uang, tapi tidak tunai. Nilainya berbeda, yang satu menyusul 30.000.
Dan itu masuk dalam kategori riba nasi'ah. Ada pedagang yang begitu mendengar pertama seperti ini kaget. Mosok kok yang ini kok dosa besar. Riba kan dosa besar ya. Masa seperti ini kok masuk riba? Kaget dia. Baru mendengar pertama kali seperti itu. Padahal dia sudah bertahun-tahun praktek kayak gitu, ra kroso dosa. Tidak merasa kalau dirinya sedang melakukan pelanggaran syariat. Kenapa jamaah? Karena dia nggak ngerti kalau itu adalah perbuatan yang menyalahi aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu hal yang biasa. Namanya pedagang apa nenek kalau masih pagi ya, ngelarisi esok-esok ada orang beli apa di sini makanan khasnya, wedang bajigur misalnya. Oh itu Banjar ya. Ada yang beli mendoan. Beli mendoan sak kresek duitnya 1.000 Pak. Wah rantai susuk iki. Pertama beli duitnya gede. Itu hal yang paling menyedihkan bagi para pedagang. Golekno susuk dia. Tukar ke kanan, tukar ke kiri. Ada enggak yang bisa memberikan ini? Mentoknya kan biasanya monggo di Astomawon jenengan bawa pulang saja duitnya. Nanti bayar belakangan. Lah saya wong Jogja ya. Mosok ndadak mulai dhisik. Akhirnya yang dilakukan adalah dia menukarkan uang 100.000 ke pedagang samping-sampingnya. Dan itu yang terjadi biasanya sedapatnya. Wes gak apa-apa, yang penting dapat 90.000. Nanti sisanya menyusul gak apa-apa. Padahal tukar-menukar uang dengan uang yang nilainya tidak sama termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab riban illa ha'a wa ha." Emas karo emas nek ditukar hukumnya riba kecuali nyoh-nyoh. Ha wa ha. Yang dimaksud ha wa ha artinya dari tangan ke tangan dengan jumlah yang sama. Para ulama kemudian memberikan kias ya, analogi. Nek emas karo emas gak podo hukumnya riba, maka rupiah dengan rupiah nek gak podo juga termasuk riba. Dan praktek itu cukup banyak terjadi di masyarakat. Maka betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para pedagang nek gak pernah belajar dan sinau bagaimana cara berdagang sing bener, akala riba sya'a am aba, pasti dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Riba niku napa to Pak Ustadz? Oh iki meneh tambah ra ngerti riba ya. Dan masih banyak yang seperti itu. Padahal itu dosa besar. Dan dia sudah berdagang selama puluhan tahun. Seharusnya seorang muslim paham tentang itu. Nasihat yang sama juga pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Man ittajara qabla ayyatafaqqaha, irtatama fir riba tsummartatam." Barang siapa yang berdagang sebelum dia paham tentang fikihnya, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian semakin mendalam. Nek sudah terlalu dalam, nek wis kejeron terlalu dalam melakukan transaksi riba, mau meninggalkan susah. Utangku ning kene durung lunas, ning kene durung lunas. Jenengan bakul napa to? Bakul tempe, kok utangi akeh? Dibayar karo barang. Nunggu nek payu bayar. Dan itu jadi rutinitas. Sementara banyak di antara praktek utang yang terjadi di pasar dikuasai oleh bank tanpa ATM. Ya. Namanya bank apa Pak? Nek di sini? Bank Oyong. Bank Kroyok. Istilahnya beda-beda ya. Nek di Jogja disebut dengan Bank Titil. Kalau di Pekalongan disebut dengan Bank Tongol.
Di sini disebut dengan bank kroyok. Kloyok. Oh, bank kloyongan ya. Ada disebut dengan bank kloyong ya. Tapi semuanya sepakat nggak punya ATM. Nek wong nyileh 1 juta, bayar 1.100.000. Nyileh 2 juta, bayar 2.100.000. Bunganya 10%. Radi bayar tambah. Dan praktek seperti ini masuk dalam kategori riba jahiliyah. Dhisik wong jahiliyah ya kaya ngono ku. Praktek utang 1 juta, bayar 1.100.000, utang 2 juta, bayar 2.200.000 dan seterusnya. Makin gede utangnya, makin bertambah. Sampai sebagian di antara mereka nek gak bisa bayar, tambah terus. Akhirnya satu-satunya yang bisa dipakai untuk bayar adalah dirinya sendiri. Bayar pakai dirinya sendiri niku pripun, Pak? Orang ini menjual dirinya terus jadi budak. Lah wis ra iso bayar. Dodolan ya ora payu, kena pandemi pasar tutup ya. Mau kulaan kangelan. Akhirnya ketika dia sudah nggak bisa meningkatkan pendapatan, begitu terjadi seperti itu, nggak bisa bayar. Kalau dulu dia menjadikan dirinya jadi budak. Nek wis dijadikan dirinya jadi budak, lunas itu sudah. Karena dia ditanggung oleh tuannya. Insya Allah seperti ini tidak ada di pasar Purbalingga. Tidak ada ya? Di masjid ini ada enggak? Di masjid tidak ada ya? Kalau di pasar wallahu a'lam. Jangan sampai terjadi jamaah. Kita belajar dalam rangka untuk memperbaiki, bukan menyusahkan. Kadang sebagian orang raglem sinau. Lah kenapa toh Pak? Karena khawatir engko nek sinau do ngerti iki ra oleh, iki ra oleh, iki ra oleh. Maka sebaiknya rasa sinau wae. Nah, kalau pasarnya sebelah masjid dipeksa sinau. Corongnya ditaruh di dekat pasar. Pokoknya gak gelem mesti kerungu. Nah, dan tolong seperti ini jangan lagi dilanjutkan. Kita bersama-sama untuk memperbaiki umat, bagaimana caranya agar praktek di lingkungan masyarakat selalu bisa sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Karena apapun syariat yang diberikan oleh Allah pasti memberikan kemaslahatan bagi kehidupan. Cuman banyak orang yang tidak mau untuk menggunakannya. Sambil belajar Bapak Ibu ya. Baik. Dulu di zaman Imam Malik, tradisi sebagaimana yang tadi diberlakukan oleh sahabat Umar bin Khattab juga masih dilakukan. Ada sebagian gubernur di kota Madinah yang meminta kepada Imam Malik untuk melakukan asesmen ya, penilaian kepada para pedagang pasar. Mereka semuanya diundang, dipanggil, lalu dikasih ujian sama Imam Malik. Nek bisa jawab, nanti dapat sertifikat boleh dagang. Kalau nggak bisa jawab, nanti dia tidak diperbolehkan untuk dagang di pasar Madinah. Masya Allah, kira-kira kalau pasar sebelah digitukan mau enggak? Ya? Bubar kabeh ya. Enggak mau. Protes. Kenapa? Banyak yang enggak ngerti bagaimana cara aturan syar'i dalam berdagang. Kita memang zaman ini tidak ada yang seperti itu. Namun sebenarnya pemerintah sudah menyediakan lembaga yang mengatur kestabilan pasar. Cuman biasanya peran pemerintah dalam hal ini bukan di ranah fikih ilmu atau ilmu fikih muamalah, tapi lebih kepada penteraan timbangan. Sehingga ada orang-orang yang keliling ngecek timbangan. Walhamdulillah, itu sudah satu hal yang sangat bagus. Jangan sampai timbangannya ada yang curang, jangan sampai takarannya ada yang curang. Itu ada tim sendiri ya. Dan pemerintah sudah menggalakkan hal itu. Ada tim sendiri di Indonesia. Ada dinas sendiri yang mengatur hal itu. Ada salah satu teman kuliah saya ya, di teknik nuklir, tapi beliau jurusan fisika teknik,
yang jadi PNS, jadi ASN, kerjanya di tempat seperti ini, Pak. Sehingga dia sering keliling pasar ya. Kadang ya dicangkingi rambutan, ya, tahu, tempe. Tapi kan tidak boleh nerima. Melakukan penteraan untuk ngecek kalibrasi untuk timbangan. Satu hal yang baik dan memang dulu juga dilakukan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang juga ngecek kejujuran para pedagang di pasar. Sampai pernah satu ketika beliau melihat ada orang yang berdagang gandum. Lalu gandumnya itu ada yang kehujanan, ditaruh di dalam, ditumbuhi dengan gandum yang kering. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat, beliau masukkan tangannya ke dalam gandum. Loh kok teles? Ditanya, mahadha ya fulan? Ini teles kenapa ya fulan? Jawab pedagangnya, asabat husama ya Rasulullah, terkena hujan ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa enggak kau taruh di luar? Hatta yarohan nas, sehingga bisa dilihat oleh orang. Lalu beliau menyampaikan satu kaidah, man ghasya falaysa minna. Sapa wonge sing ngapusi, nipu ketika dia berdagang, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Ancamannya berat ya. Jenengan itu umat Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan bagian dari golongan kami. Ya, meskipun maknanya bukan sampai pada bentuk kekufuran, tapi ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas tangan dari orang yang melakukan praktek seperti ini. Ya. Dodolan misalnya ditulisi sekilo 5.000, Masya Allah kaget yang lewat. Ya. Pelem kok sekilo 5.000, berhenti dia. Pak 2 kilo, berapa? 30.000. Loh katanya 5.000 sekilo, kok beli 2 kilo 30.000. Mas, yang 5.000 yang itu loh mas, cilik-cilik BS. Ini kan ngapusi orang yang lewat. Tapi karena orang Indonesia sudah sering digituin, paham dia kan. Betul Pak ya. Jadi kita sendiri, paling sekilo 5.000, oh paling yang itu. Karena sudah saking seringnya, sehingga kita sudah punya banyak pengalaman diapusi. Makanya kalau ada orang yang iklan sesuatu yang semi ngapusi, kita sudah ngerti. Baik, di pasar kayak gini ada enggak? Cukup banyak. Timbangan di bawah apa namanya Pak? Tembor kalau dalam bahasa timur ya. Dikasih ganjel ya. Sehingga nanti terkesan lebih berat. Ada yang timbelnya itu dilubangi sehingga jadi lebih ringan. Orang Masya Allah mencari hanya 500 rupiah dengan cara curang. Padahal disebut oleh Nabi SAW, siapa yang curang maka dia bukan bagian dari golonganku. Rasulullah SAW malah marah besar dengan orang yang kayak gini. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau keliling pasar, pernah melihat ada orang yang jualan susu dicampur air. Sama Umar, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditumpahkan semuanya. Orangnya dimarahi, kemudian barangnya ditumpahkan. Sebagai bentuk hukuman. Kalau ngelakoni seperti ini lagi, nanti dia akan diusir dari pasar. Sampai akhirnya jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Persia ditaklukkan, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Persia itu kan disebut sebagai negeri putih ya. Kenapa disebut negeri putih, Pak? Karena di sana menggunakan mata uang dirham, perak. Dan mereka punya simpanan perak dalam jumlah yang sangat banyak. Saat Persia ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat mereka dikasih gaji dari negara dalam bentuk uang yang sangat banyak sampai mereka sudah tidak mau lagi berdagang di pasar. Lah buat apa nyari duit ning pasar? Wong negara sudah ngasih kesejahteraan.
Para sahabat itu dikasih duit yang sangat banyak. Sebagian ada yang mengatakan dikasih 200 dinar atau 2000 dirham dalam waktu sebulan. Coba dengan yang hitung ya. 200 ping 4/4 gram emas. Berapa jadinya, Pak? Hampir 900 gram, hampir sekilo. Anggaplah misalnya 800, itu kan sudah banyak ya. Sekilo kurang 2 on emas. Duit berapa itu, Pak? Rata ngedol emas ya. Masya Allah. Yang jelas itu bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Sampai banyak di antara sahabat yang mereka nggak mau berdagang di pasar. Lalu Umar membuat kebijakan. Semua sahabat yang dulu pernah berdagang di pasar dan sekarang pensiun gara-gara sudah dikasih kecukupan dari negara, tetap harus berdagang di pasar. Disebutkan dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Syabbah An-Numairi. Beliau menjelaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasca penaklukan Persia meminta kepada para sahabat yang senior untuk berdagang di pasar. Dengan alasan karena kalau pasar ditinggalkan oleh orang-orang soleh seperti sahabat, ditinggalkan sama orang-orang soleh ya, orang-orang yang mereka sudah biasa berdagang dengan baik, maka nanti yang menduduki pasar orang-orang yang nggak ngerti ilmu agama, yang nggak ngerti bagaimana cara berdagang yang benar. Akhirnya praktek riba terjadi kembali, transaksi gharar juga terjadi kembali, aneka penipuan terjadi kembali, terutama ketika pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Karena dulu di masa silam, sebagian Yahudi mereka masih memiliki posisi di Madinah. Sehingga beliau tidak ingin kalau pasar dikuasai oleh non-muslim, dikuasai oleh orang-orang yang nggak paham aturan syariat, maka nanti pasar ini akan lebih banyak terjadi transaksi yang haram. Dan Masya Allah, dominan di zaman sekarang, pasar kebanyakan pelakunya nggak ngerti hukum syariat. Itu kalau di masa Umar, Pak, sudah dibersihkan yang kayak gini, Pak. Orangnya akan diajari, diedukasi, agar mereka bisa praktek dengan benar. Ada sebuah BMT yang ada di Jakarta. BMT ini pernah ngundang saya untuk ngisi kajian tentang fikih jual beli. Buku ini, Pak ya. Buku ini tapi yang versi tipis. Sebelumnya saya nulis buku ini yang versi tipis untuk modul workshop. Kemudian saya berikan penjelasan tambahan jadi buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Beliau ngundang saya untuk ngisi kajian 3 kali pertemuan. Dan di bagian akhir ada ujian. Sasarannya adalah para pedagang karena masjidnya itu masjid pasar. Masjidnya berada di lantai 7, bawahnya pasar. Masya Allah, yang hadir 10 orang. Dan rata-rata yang datang bukan pedagang pasar. Padahal undangannya sudah disebar, ada kajian gratis, gak usah bayar ya, tentang masalah bagaimana cara jual beli yang benar. Silakan datang di waktu duha, jam 9 sampai jam 11. Orang no sing gelem teko. Kenapa orang gak mau belajar, Pak? Kenapa gak mau belajar? Wedi engko nek ngerti, kalau tahu merasa serba enggak boleh. Baik, saya kasih 3 pengantar ya. Dalam masalah harta haram, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, hukum asal transaksi adalah mubah. Hukum asal transaksi jual beli adalah mubah. Yang diharamkan hanya sedikit. Karena itu kalimatnya begini, hukum asal jual beli adalah mubah kecuali yang dilarang.
Kalimat setelah kecuali biasanya lebih banyak atau lebih sedikit jamaah? Lebih sedikit. Misalnya, jenengan punya siswa ya, guru atau sekolah punya siswa jumlahnya 50 anak. Kalau ada orang membuat kalimat seperti ini, semua siswa hadir kecuali 49 anak. Kalimat salah atau benar? Kenapa? Yang dikecualikan lebih banyak. Yang benar begini, semua siswa tidak hadir kecuali 1. Nah, itu benar. Karena yang dikecualikan lebih sedikit. Maka kalau ada kalimat dikecualikan, hukum asal jual beli adalah boleh kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit jamaah? Sedikit. Dan dalam dunia fikih muamalah yang enggak boleh, yang dilarang oleh para ulama itu sedikit. Yang dilarang itu hanya yang mengandung 3 bentuk pelanggaran. Riba, gharar yang fahish, gharar yang besar, dan ada unsur dolim. Nah, itu saya bahas kalau di buku ini di bagian harta haramnya. Kalau dalam transaksi ada salah satu dari 3 unsur ini, riba, gharar, atau dolim, maka transaksi itu dilarang. Berarti Pak sebenarnya nggak boleh sedikit dong Pak. Betul, ya nggak boleh sedikit. Makanya rasa wedi sinau. Selama ini Pak, saya lihat itu setiap kali ada ustadz yang bicara masalah muamalah, isinya mau haram. Kalau enggak riba, gharar, haram, riba, gharar, panas kula niki Pak. Ya kebetulan pertanyaannya isinya itu. Padahal sebenarnya dalam prakteknya yang namanya muamalah, hukum asalnya itu boleh. Hukum asalnya diperbolehkan selama tidak mengandung salah satu dari 3 unsur ini. Makanya jenengan rasa wedi, monggo sinau. Insya Allah nanti setelah sinau gak manduk-manduk. Ternyata banyak yang gak boleh. Makanya kalau sampai ada orang yang mengatakan, ini kajian kok apa-apa ra ento. Dikit-dikit riba, haram, gharar, dilarang. Apa-apa kok enggak boleh. Orang kalau komentar seperti ini, padahal dia belum belajar secara serius, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang ini suudzon sama syariat. Dan banyak masyarakat seperti itu. Dia suudzon terhadap syariat, bentuk suudzonnya gimana? Menyangka kalau syariat itu merepotkan kehidupan bagi manusia. Dan itu cukup sering terjadi, komentar seperti itu. Ada salah satu kawan, beliau itu pedagang emas. Emas itu kan paling ketat aturannya Pak ya. Emas itu paling ketat aturannya. Sampai kata Ibnu Rushd rahimahullahu ta'ala, babus sarfi min adyaki abwabir riba. Transaksi yang melibatkan akad sarf, yaitu emas, uang, dan seterusnya, itu adalah transaksi yang paling rentan dengan masalah riba. Paling ketat dengan urusan riba. Fatakhallusu minar riba liman kana amaluhu sarfun asir. Maka orang untuk bisa membebaskan diri dari transaksi riba, bagi manusia yang kesehariannya mereka melakukan praktek jual beli emas, perak, dan uang, itu sangat sulit. Illa liman kana min ahlil wara' wal ma'rifah bima yahillu wa ma yahrum. Kecuali orang yang dia punya sifat wara' dan punya sifat tahu, punya karakter tahu bagian mana yang halal, bagian mana yang haram. Saya ngasih nasihat kepada salah satu instansi ya. Dan tolong mungkin ini bisa diterapkan di semua instansi. Pak Ustadz, hampir di semua instansi pemerintah itu ada bagian yang basah, ada bagian kering. Hampir di semua instansi. Ono sing teles, ono sing garing. Yang dekat tempat wudhu ya teles ya. Kira-kira nasihatnya apa Pak Ustadz? Maka saya sampaikan, tolong yang di bagian basah pasang orang warok. Sudah.
Wah, golek wong warok ning instansi Pak Ustaz. Warok niku napa to, Pak? Orang yang zuhud terhadap dunia. Dia sangat hati-hati dengan urusan masalah dunia. Sehingga tolong yang digoleki orang yang berada di instansi itu nek iso ya rodok kiai gitu ya. Nah, kalau rodok kiai, paham agama, ngerti batasan halal haram dan dia bukan tipe orang yang serakah terhadap dunia, insya Allah dipasang di tempat yang basah, orangnya tetap garing, Mbak. Karena dia akan menolak setiap peluang terjadinya korupsi, terjadinya pelanggaran anggaran, terjadinya penyelewengan terhadap dana kantor dan seterusnya. Sebab orangnya orang yang warok, zuhud terhadap dunia. Berani meninggalkan yang haram meskipun bisa jadi itu di posisi tidak menguntungkan baginya. Maka kalau ada orang yang bermain di dunia seperti ini, tolong hati-hati. Baik, kembali kepada tadi ya. Nah, setelah beliau, teman saya ini yang pedagang emas, dia paham dalam jual beli emas itu wajib tunai. Tidak boleh ada selisih. Padahal biasanya rata-rata ada selisih. Akhirnya beliau terapkan itu. Dikomentari, Pak, sama pedagang-pedagang yang lain. Kowe iki bareng ngaji kok malah repot toh golek transaksi. Malah susah, angel, golek sing gampang ae. Tapi sing gampang melanggar. Yang gampang melanggar. Dan dia tetap bersabar seperti itu. Alhamdulillah satu demi satu bisa ngajak teman-temannya. Mungkin ada pedagang di pasar yang dia sudah ngerti. Ini tidak boleh loh. Ini dilarang sama agama. Tapi temannya nggak ngerti. Kowe kok angel banget, bareng ngaji kok malah jadi angel. Praktek seperti ini terjadi karena orang itu suudzon dengan syariat. Suudzon dengan aturan Allah, padahal sebenarnya yang diperbolehkan lebih banyak daripada yang dilarang. Maka jangan sampai jenengan punya komentar. Nek ngaji ada jeru-jeru. Kenapa? Kok nek terlalu mendalam jadi apa-apa ora oleh. Ini suudzon sama syariat. Padahal yang diperbolehkan lebih banyak daripada yang dilarang. Baik, kemungkinan yang kedua, kalau sampai ada orang yang komentar semakin banyak belajar kok kelihatannya semakin banyak nggak boleh, berarti mungkin orang ini saking seringnya melakukan transaksi yang nggak boleh. Seharusnya dia bersyukur. Oh, alhamdulillah, baru tahu kalau ternyata ini tidak boleh. Kalau dia bisa seperti itu, maka dia akan menerima setiap aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Catatan yang kedua. Umumnya transaksi yang dilarang dalam syariat kita digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang diperbolehkan. Contohnya apa, Pak? Riba haram nggih? Apa gantinya riba? Jual beli. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga umumnya transaksi yang haram dalam syariat kita digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang halal. Makanya seharusnya kita bersyukur. Kalau enggak boleh di tempat A, akan digantikan dengan B. Dan Anda bisa lihat, tradisi-tradisi yang dilarang di masa jahiliyah oleh syariat banyak yang digantikan dengan sesuatu yang diperbolehkan. Contohnya, Pak, contoh. Dulu orang musyrikin jahiliyah, kalau mereka punya hajatan, maka mereka melakukan istikharah ya. Istikharah cara jahiliyah. Iki sido apa ora? Lanjut atau tidak? Itu dengan cara apa? Menggunakan istiqsamu bil azlam. Menggunakan undian. Jadi ada tiga stick ya. Stick seperti stick niki. Es krim ya. Seperti stick es krim. Itu ada tulisannya. Satu ditulisi
Allah yardo, Allah ridho. Nomor 2 ditulisi Allah la yardo, Allah enggak ridho. Nomor 3 ditulisi sifrun, 0. Dimasukkan ke dalam kotak, lalu tawaf. Setelah tawaf ping 7 dikocok. Kupluk, metu 0. Duh, 0. Balik nomornya tawaf meneh. Dikocok metu 0 meneh ya tawaf meneh, Pak. Sampai ketemu Allah ridho atau Allah tidak ridho. Sehingga kalau ada orang yang punya rencana mau nikah misalnya, mereka gunakan seperti ini untuk menentukan ini lanjut atau tidak. Kemudian ketika itu dilarang dalam syariat kita, Allah gantikan dengan apa? Allah gantikan dengan apa? Salat istikharah. Kalau kamu punya rencana, silahkan kerjakan salat selain salat wajib, min ghairi faridah. Kerjakan salat 2 rakaat min ghairi faridah, selain salat wajib. Kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Dulu sudah pernah istikharah belum? Belum? Sudah? Berapa kali? Masya Allah. Tergantung pengalaman ya. Baik. Demikian pula orang jahiliyah mereka punya kebiasaan bertapa di depan berhala. Mereka bertapa. Ada juga yang punya kebiasaan bertapa di gua. Di gua-gua mereka bertapa. Ketika Islam datang, praktek seperti ini dilarang. Lalu Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan iktikaf di masjid. Sehingga sama seperti kegiatan orang yang tidak banyak bergerak, cuman bentuknya berbeda, yang satu beribadah kepada Allah, yang satu mereka mendekatkan diri kepada selain Allah. Demikian pula ada bentuk sesajian kepada selain Allah. Ono sing nyembelih kebu, ono sing nyembelih wedhus, ono sing nyembelih sapi. Islam datang dengan memberikan ganti yang jauh lebih indah, berkorban. Kalau orang sajen, kepalanya nggak dimakan, Pak. Kepalanya nggak dimakan. Dilarung, ada yang ditanam di gunung. Tapi kalau orang kurban Idul Adha, kepalanya jadi apa, Pak? Tongseng. Masya Allah. Mana yang lebih indah? Syariat kita lebih indah. Sama-sama ada kegiatan menyembelih, yang satu bisa mengantarkan ke surga, yang satu mengantarkan kepada keabadian neraka waliyadzubillah, karena dia menyembelih dalam rangka mengagungkan jin, dalam rangka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan praktek muamalah juga seperti itu. Yang enggak boleh digantikan oleh Allah dengan yang boleh. Sehingga kalau Anda belajar serius, nanti bagian-bagian yang haram itu ada padanannya. Judi dilarang. Oh, ada yang mirip seperti itu tapi boleh. Contohnya akad mudharabah. Itu mirip seperti judi. Miripnya di mana, Pak? Orang judi itu kan pasang taruhan, terus dipakai permainan, nanti ada 2 kemungkinan, menang, kalah. Mudharabah mirip seperti itu. Pasang modal, nanti dipakai usaha, ada 2 kemungkinan, untung, buntung. Seperti secara model sepertinya mirip, tapi yang satu halal, yang satu haram. Allah gantikan bagian mana yang haram digantikan dengan sesuatu yang halal. Sehingga seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengantar yang ketiga, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan aneka aturan kepada umat manusia, sebenarnya yang mendapatkan manfaat, kalau Allah menetapkan aturan untuk umat manusia, yang dapat manfaat itu manusia atau Allah? Yang dapat manfaat sinten, Pak? Manusia. Sehingga sebenarnya aturan itu untuk kemaslahatan siapa, Pak? Manusia. Tapi kenapa kok Allah melarang? Allah melarang itu untuk keselamatan manusia, untuk kebaikan manusia, untuk kemaslahatan kehidupan mereka. Bukan karena untuk kepentingan Allah.
Apakah ketika Allah membuat aturan Allah punya kepentingan jamaah? Apakah Allah punya kepentingan? Nggak punya ya, 100% Allah nggak punya. Beda kalau misalnya begini, anggota DPR membuat undang-undang, kira-kira ada kepentingannya nggak Pak? Hah? Ada ya, ada kepentingan. Sangat mungkin ada kepentingan. Manusia kalau membuat aturan, sangat mungkin ada kepentingan. Tapi kalau Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Maha suci Allah dari hal ini. Karena Allah itu tidak butuh kita, Pak. Allah enggak butuh ibadah kita, Allah enggak butuh ketaatan kita. Kue arep taat, arep gak taat, semuanya manfaatnya kembali kepada kamu, nek taat, dan ancamannya juga kembali kepada kita sendiri. Allah enggak butuh. In ahsantum li anfusikum. Nek awakmu nglakoni apik sak temene perbuatan yang baik yang kamu lakukan itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan kalau kamu melakukan perbuatan yang buruk itu juga kembali kepada diri kamu sendiri. Karena Allah tidak mendolimi hambanya. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang terakhir ya. Ada sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, kalaupun makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Misalnya siapa? Jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Andai kan semua manusia ini kabeh seperti Nabi Muhammad SAW, kata Allah Ta'ala, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu enggak menambah kerajaanku sepeser pun. Demikian pula sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka dalam kondisi seperti orang yang paling rusak di antara kalian. Misalnya iblis misalnya. Semua manusia dan jin hatinya itu seperti iblis semuanya. Mana qasadzalika fi mulki syai'a. Itu enggak mengurangi kerajaan Allah sepeser pun. Jadi jenengan ketika melakukan ketaatan, mau mengikuti aturan syariat maupun tidak, sama sekali tidak menambah dan mengurangi kerajaan Allah. Tapi kenapa Pak? Kok ini dilarang? Untuk kepentingan kita. Cuman karena kadang manusia enggak ngerti, berontak. Karena enggak ngerti apa? Enggak terima dia berontak. Saya kadang membuat permisalan seperti anak kecil. Cah cilik kalau melakukan tindakan yang berbahaya, orang tua yang sayang sama anak diapakan Pak? Diapakan? Dilarang. Ojo dolanan mercon. Ini gas melon. Jangan mainan pisau. Ini bapak punya pedang, pakai aja ndak apa-apa. Ini orang tua yang sayang sama anak atau orang tua yang membahayakan anak? Orang tua yang sayang sama anak, ada anak mainan mercon, mainan pisau dilarang. Terus anak itu berontak. Bapak enggak sayang sama saya, setiap kali saya main saya enggak boleh. Tapi bapak merasa ini karena masih anak-anak, dimaafkan. Padahal itu dilarang tujuannya untuk kebaikan dia, tapi dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Kita sering berbuat maksiat. Kita sering melakukan pelanggaran. Allah kasih peringatan. Itu tidak boleh melalui ceramah yang disampaikan oleh para ustadz, membacakan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tapi kadang kita berontak dan Allah maafkan. Tidak langsung disiksa. Ada enggak orang yang transaksi riba begitu akad dilakukan duitnya langsung kobong? Pernah nemu Pak? Begitu serah terima duitnya kobong. Kenapa ini? Uang riba. Ketemu kayak gitu Pak? Enggak terjadi kan? Ada enggak orang yang ketika menipu, begitu jual beli menipu langsung ditenggelamkan di muka bumi?
Lu kok sikilku jadi kelem ini, kenapa ini? Tolong, enggak terjadi. Padahal dia melakukan perbuatan maksiat. Allah kasih maaf dia. Sampai pada waktunya nanti akan ada hukuman yang lebih berat, manusia dikasih kesempatan. Wes dielingno ki endang tobat. Jangan merasa kalau ini menguntungkan bagi diri kalian, justru ini membahayakan bagi kita. Wallahu taala alam. Niki pas jam 6 kurang 15 menit. Sesuai kesepakatan dengan panitia, kajian disuruh selesai. Oh, Masya Allah. Diminta bagi jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, kritik dan saran kami persilahkan. Baik, kritik yang pertama. Silahkan, Mbak. Bangun rumah. Ya, kemudian saya punya biaya, tapi tidak cukup untuk membeli material. Jadi uang tabungan saya untuk biaya pembuatan. Kemudian saya membeli material itu Lewat bank syariah. Yang belanja jenengan atau bank syariah? Membelanjakan. Ya, baik. Paham pertanyaannya jemaah? Paham. Saya ulang ya. Mungkin yang belakang nggak dengar. Ada orang mau bangun rumah, tapi nggak punya uang. Punya tabungan cukup untuk bayar tukang, tapi nggak cukup untuk bayar material. Solusi yang benar bagaimana? Utang tonggone. Tonggone ra gelem ya, Pak. Rano sing ngekei utang. Ya utang koncone padha mawon. Akhirnya biasanya orang kalau dalam kondisi seperti ini pelariannya ke bank. Ke bank syariah karena kita ingin sesuai syariah. Nah, transaksi yang terjadi di bank, kalau yang dilakukan oleh bank, Bapak agunannya mana, diterima sama bank, kemudian jenengan bayar DP 10% biasanya. Setelah di ACC, duit ditransfer ke rekening nasabah. Silakan dipakai untuk beli material. Kamu sebagai wakil bagi kami. Praktek ini hakikatnya bukan praktek jual beli, tapi hakikatnya adalah transaksi utang yang mengandung kelebihan. Karena transaksi utang itu bank mengambil margin ya, mengambil keuntungan. Utang 10 juta nanti mengembalikan 12 juta. Dicicil selama 3 tahun. Utang kalau ada kelebihan hukumnya apa, Pak? Riba. Baik, kita sudah kenal itu ya. Terus ada skema yang kedua yang insya Allah lebih bagus. Anda tidak diminta untuk memberikan agunan. Tidak diminta untuk bayar DP. Sampai bank membelikan apa yang Anda butuhkan. Sehingga jenengan misalnya butuh semen, kerikil, pasir, terus apalagi aneka cat dan seterusnya ya. Didaftar total 30 juta. Bank kulaan itu, semen, pasir, kerikil ditaruh di kantor. Baru kali ini Masya Allah di kantor bank penuh dengan pasir. Loh kan bank bisa menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh nasabah. Terus nasabah datang, Pak semen itu mau saya beli, pasir, kerikil mau saya beli. Kalau kredit harga berapa? Nah di sini kalau bank mau mengambil keuntungan boleh. Cuman yang kami pahami untuk bank syariah yang kelas besar dalam urusan material biasanya ya mereka menggunakan skema wakalah. Jenengan tolong beli sendiri, saya jadikan sebagai wakil, belikan untuk saya semen, pasir, kerikil, nanti antar ke rumah kamu. Ini duitnya. Nah, praktek wakalah seperti ini hakikatnya adalah praktek utang. Karena dia ngasih uang dan wakil belanja untuk dirinya sendiri. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, wakil yang membeli untuk dirinya sendiri hukumnya tidak boleh. Karena terjadi ittihadul mujib wal qabil. Orang yang ijab dan orang yang qabul sama. Dia wakil,
Dia kerjakan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya kan wakil untuk yang mewakilkan, bukan untuk dirinya sendiri. Maka terjadilah yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Sebab ijab dan qabul harus dari dua pihak yang berbeda. Baik. Karena itu barangkali perlu bimbingan ya. Prakteknya bagaimana, detailnya, kemudian Anda melakukan transaksi itu bagaimana skemanya. Kalau tidak ada pelanggaran riba, silahkan dilanjutkan. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana solusi praktek jual beli lewat medsos? Yang penjual menawarkan barang lewat gambar yang di-share, kemudian pembeli barang ke supplier setelah ada pesanan. Sistem PO. Ya. Sebenarnya kaidah gampangnya begini Bapak Ibu ya. Kalau belum punya barang jangan jualan. Gampang ya? Gampang. Wah Pak Ustadz, modalnya kudu gede nih kaya ngono. Ya belum punya barang kok jualan. Nabi SAW memberikan larangan umum. La tabi ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Dan kaidah ini disampaikan oleh beliau dalam banyak tempat. Dalam hadis dari Hakim bin Hizam, juga hadis dari Abdullah bin Amr bin As, dan beberapa hadis yang lainnya. Sehingga sudah jadi kaidah umum, nek randuwe barang, ojo dodolan. Jualan itu kalau punya barang. Baik. Tapi Pak, katanya ada akad salam. Betul. Kalau begitu, Anda harus lakukan akad salam. Caranya pripun Pak melakukan akad salam? Wah, ini sudah belajar fikih muamalah lanjutan ini ya. Semoga jamaah paham. Jual beli salam adalah menjual barang yang belum kita miliki, tapi pembayaran dibayar tunai di depan. Pembayaran diserahkan tunai di depan. Sehingga misalnya jenengan jualan lewat medsos. Jualan sepatu misalnya. Dipajang gambarnya, harga sepatu itu 300.000. Ada konsumen yang tertarik, terus dia transfer tunai. Sudah? Setelah diterima uangnya, baru Bapak belikan ke supplier sepatu itu. Yang jadi resiko adalah kalau barangnya kosong, transaksi yang Anda lakukan jadi goror. Karena salam itu harus punya banyak pilihan tempat. Di toko ini tidak ada, saya akan cari di toko yang kedua. Kalau toko yang kedua nggak ada, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga tidak boleh barang yang hanya ada di satu toko. Karena transaksi salam kalau barangnya hanya ada di satu toko, maka jual beli salam seperti ini jadinya jual beli salam yang goror. Disebut dengan salam muayyan. Disebut dengan apa? Salam muayyan, salam untuk objek tertentu. Sepatu ini hanya ada di toko A, tempatnya di Purbalingga. Nek iku ra dodol, sudah laku sepatu itu, mau nyari dimanapun tidak ada. Nah itu tidak boleh pakai akad salam, karena barangnya tertentu. Anda misalnya mau jualan dengan skema salam, getuk goreng Mbah Slamet misalnya. Getuk goreng Mbah Slamet, jenengan iklankan padahal jenengan tidak nyetok getuk gorengnya Mbah Slamet. Baik, begitu Anda jualan, Mbah Slamet loro. Orang goreng. Orang selamat ya. Mbah Slametnya sakit, dia nggak goreng. Tapi yang Anda iklankan gedok goreng Mbah Slamet. Padahal gedok goreng Mbah Slamet tidak buka outlet yang lain, nggak buka agen, cuman satu itu. Praktek jual beli muayyan seperti ini tidak diperbolehkan menggunakan skema akad salam. Dipahami insyaallah? Maka kalau Anda mau buka PO, boleh dengan akad salam, syaratnya wajib untuk barang yang punya ketersediaan yang banyak di pasar. Jadi kalau nggak ada di toko A, bisa di toko B, di toko C, dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita makan di warung atau di rumah makan dengan cara makan terlebih dahulu, selesai makan baru lapor, baru bayar. Apakah praktek ini dibenarkan? Jawabannya diperbolehkan ya. Yang penting laporannya jangan ngapusi. Juga gorengan 10 ngaku 5. Masya Allah, sebentar dulu ya. Baik. Bagaimana hukumnya jual beli dengan harga lelang? Harga lelang maksudnya berapa? Dilelang gitu ya. Apa hukum jual beli dengan skema lelang? Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dinilai hasan oleh ulama yang lain. Ulama masih beda pendapat. Pernah satu ketika datang sahabat Ansor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu syai'an. Dia ngemis, minta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, "Awa fi baitika syai'?" Di rumahmu ada apa? Pulang dia. Ya Rasulullah, qa'bun wa hils. Saya enggak punya apa-apa lagi ya Rasulullah, selain hanya satu taplak meja dan satu cangkir. Masya Allah Pak. Coba di rumah Bapak Ibu ada apa Pak? Ya Masya Allah Pak Ustadz, di rumah saya ada banyak Tupperware Pak Ustadz. Ini sahabat Pak, dia hanya punya satu taplak dan satu cangkir, satu gelas. Dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau angkat dua barang itu di hadapan para sahabat. Ya tentu saja ini tidak di masjid ya. May yashtari hadaini. Siapa yang mau beli dua barang ini? Sahabat ada yang katakan, ya Rasulullah, saya siap beli 1 dirham. 1 dirham Pak, bukan 1 dinar ya, 1 dirham. Lalu beliau mengatakan, may yazid. Siapa yang mau nambah? Kalimatnya gimana? Siapa yang mau? Berarti praktek apa ini Pak? Lelang. Ditunggu lama, gak ada yang angkat tangan. Sampai akhirnya ada yang angkat tangan. Ya Rasulullah, ana bidirhamain. Saya bisa beli dengan harga 2 dirham. Hadza laka. Dah, 2 barang ini jadi milik kamu. Mana duitnya? Diambil uang itu, diserahkan kepada orang Ansor tadi. Silakan kau belikan makanan untuk keluargamu. Masya Allah. Orang kalau kondisinya seperti ini gak boleh ngemis. Padahal di rumah cuma punya cangkir sama taplak. Kalau seperti ini ada di Indonesia Pak, kira-kira gimana Pak? Hah? Tidak ada orang kayak gini di Indonesia. Bagi Rasulullah SAW haram ngemis sampai entek-entekan. Kalau baru entek-entekan baru silakan ngemis. Cuman punya gelas sama taplak. Di tempat kita gak payu Pak itu Pak. Dia gak punya barang-barang yang mewah. Gak punya dia. Tapi itu pun dilarang oleh Nabi SAW untuk ngemis. Nah praktek jual beli seperti ini dari kata mayyazid. Siapa yang mau nambah maka disebut dengan bai' muzayadah. Jual beli muzayadah. Muzayadah ini apa? Jual beli lelang ya. Kalau punya anak perempuan jangan dikasih nama muzayadah ya. Dilelang. Oh jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang distributor. Dalam kerjasama dengan pabrik diharuskan ada jaminan dalam bentuk BG, bank garansi, yang dikeluarkan oleh bank sesuai nilai kesepakatan. Pertanyaan, agar mendapatkan BG tersebut saya menjaminkan aset ke bank dengan taksiran nilai sesuai. Saya bayar administrasi, provisi di kala akad. Baik. Beberapa teman pengusaha sempat menanyakan ini dan kami melihat lebih dekat. Apakah bank mendapatkan margin dari bank garansi itu? Mereka bilang enggak ada, selain biaya provisi. Nah, biaya provisi itu berapa? Ya kurang lebih 2% atau 3% dari nilai utang. Jadi ada dua ya. Ada biaya administrasi, ada biaya provisi.
Kalau di situ melibatkan biaya provisi 2% atau sekian persen dari nilai utang, apakah diperbolehkan dalam hal ini? Ada keterangan dari Ibnu Qudamah seperti ini ya. Orang boleh menjadi kafil untuk transaksi utang. Kafil itu penjamin. Kafil itu apa? Penjamin. Misalnya begini Pak, si A utang B, tapi B minta tolong datangkan penjamin. Akhirnya C yang dijadikan sebagai penjamin. Mereka bertiga kumpul. B memberi utang kepada A senilai 10 juta. Dan C yang akan menjamin senilai 10 juta dalam waktu 1 tahun. C akan menjamin nanti kalau dalam waktu 1 tahun belum lunas, C yang akan bayari. Sudah? Maka status C ini sebagai apa? Sebagai apa? Kafil. Akadnya namanya kafalah. BG itu kurang lebih pakai akad kafalah. Bank garansi itu pakai apa? Akad kafalah. Bank yang akan menjamin untuk memberikan dana senilai yang disepakati, dan nanti nasabah yang dijamin harus membayar ke bank dengan cara cicilan. Jaminannya tadi ya, ada sertifikat dan seterusnya. Itu kalau proyek bermasalah, tapi kalau proyek lancar tidak ada. Baik. Boleh ada kafalah seperti ini, tapi kata Ibnu Qudamah nggak boleh ada bayaran. Nggak boleh ada bayaran. Sehingga kalau C, saya mau menjamin utangmu 10 juta, tapi saya dibayar 500.000. Akhirnya A bayari C, yang utang tadi bayari C. Kita bayar 500.000, tolong jamin utang saya. Siap, dibayarlah 500.000 kepada C. Sudah? Utang diberikan oleh B ke A. B jadi semakin percaya karena ada yang jamin, yaitu C tadi. Kalau ternyata A bisa lunas tepat waktu, maka C untung 500.000. Tapi kalau A nggak bisa lunas, maka C yang harus gantikan. Dia rugi, yang kemarin cuma dikasih 500.000, dia harus gantikan mungkin 5 juta, 6 juta sesuai dengan nilai utang yang belum terbayarkan. Jadinya ada 2 peluang. Kalau enggak untung, rugi. Apa ini namanya? Goror. Ini jadinya apa? Goror. Paham insyaallah? Baik. Kecuali kalau enggak ada biaya provisi. Jadi adanya hanya biaya administrasi. BG 1M ada biaya administrasi, karena bank telah memberikan layanan, insyaallah enggak apa-apa. Tapi harus sesuai dengan kondisi real. Cuman saya tidak tahu detailnya ya. Kalau hanya biaya administrasi, keuntungan bank di mana? Keuntungan bank di mana? Makanya biasanya mereka akan mengambil margin, karena bank mau memberikan penjaminan terhadap proyek tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Ini pertanyaan di luar tema tentang masalah sholat. Boleh dibacakan? Sampai jam pinten, Mbak? Hah? 5 menit lagi, baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Atau sampai nunggu pasar bubar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang seorang imam yang jika sebelum mulai sholat atau sebelum takbiratul ihram, beliau selalu bersedekap dahulu beberapa menit, dan ketika sujud anggota tangan beliau yang diletakkan ke lantai bukan cuma telapaknya, tetapi beliau meletakkan sampai kedua sikunya di lantai. Apakah ini termasuk hal yang dilarang? Kalau termasuk hal yang dilarang, bagaimana hukumnya saya sebagai makmum? Baik. Jawabannya, kalau ada imam yang sedekap dulu sebelum takbiratul ihram, wah ini kedisian ya. Kudunya kan takbiratul ihram dulu baru bersedekap ya. Ini imamnya perlu diberitahu, Pak, sedekap dulu, jangan sedekap dulu, takbiratul ihram dulu baru sedekap. Dan ini bisa mengkhawatirkan, nanti dikiranya makmum sudah takbiratul ihram, itu sudah sedekap ya, langsung takbiratul ihram dia. Ternyata imamnya belum takbiratul ihram. Mesakne makmume nanti ya, jadi ngapusi makmum. Nah, biar sama-sama baik,
Coba tanyakan ke imamnya, Pak, sebelum sholat kok sedekap dulu itu ada apa? Apakah jenengan merenungkan apa dulu? Atau mungkin mikir utang dulu baru Allahu Akbar? Sehingga biar nanti ketika sholat lebih serius dalam berdoa atau bagaimana? Nah, kalau dia memberikan alasan, Bapak bisa kasih penjelasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabat ketika ngajari sholat, ya, apabila kamu sholat, lakukanlah wudhu dengan sempurna, kemudian berdiri, fakabbir, lalu bertakbirlah. Jadi nggak pakai diam sejenak, tapi langsung apa? Kalau sudah siap menghadap kiblat, langsung bertakbir. Kemudian meletakkan siku waktu sujud, ini hukumnya makruh. Karena Nabi SAW melarang hal ini. Dan beliau sebut itu seperti gerakan anjing ketika duduk. Maka beliau melarang nek sholat jangan melakukan gerakan seperti ini, sebab itu meniru anjing. Kalau saya terlambat sholat maghrib 2 rakaat, terus kalau Anda jadi makmum gimana? Insya Allah sholatnya tetap sah. Karena kesalahan ini tidak sampai membatalkan sholat. Kesalahan seperti ini, duduk sujud siku ditaruh, tidak sampai membatalkan sholat. Siku harus tetap diangkat ketika sujud, meskipun jenengan jadi makmum. Kalau saya terlambat sholat maghrib 2 rakaat, ketika saya menambah, apakah di rakaat yang kedua harus duduk tasyahud awal atau langsung berdiri ke rakaat ketiga? Jawabannya harus duduk di tasyahud awal. Karena kalau tidak, jadinya Anda tidak sesuai dengan urutan sholat. Maka ketika sholat maghrib jadinya aneh ya. Dapat 1 rakaat duduk tasyahud. Nanti gantikan 1 rakaat lagi duduk tasyahud lagi. Karena ini tasyahud di rakaat 2. Terus berdiri lagi tasyahud akhir. Sholat 3 rakaat tasyahudnya 3 kali. Itulah keajaiban orang yang masbuk ketika sholat maghrib 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiah ternyata. Ketinggalan ya. Ada yang mau angkat tangan? Siap. Siapa duluan tadi? Baik. Namanya siapa, Pak? Namanya Pak Wawan. Dapat hadiah, Pak ya. Masya Allah. Pertanyaannya namanya siapa ya? Ada yang angkat tangan lagi? Baik. Ini paling dhuwur ya. Pertanyaannya. Sebutkan perkataan Umar yang menyuruh para pedagang belajar di pasar. Bahasa Indonesia boleh. Boleh buka buku, Masya Allah. Tidak boleh. Paham bikin jual beli. Barakallahu fikum. Dapat ya? Masya Allah. Baik. Hadiah utama. Wah. Monggo Pak, berdiri ya. Pertanyaannya, pedagang pasar Pak? Oh bukan. Pedagang di rumah? Oh bukan juga ya. Pertanyaannya, nggih. Sebutkan, ini bukunya judulnya apa Pak? Tafsir sholat. Sebutkan 3 rukun sholat. 1, niat. Niat itu rukun atau syarat? Rukun. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Yang ketiga, Masya Allah. Bar Fatihah langsung salam. Barakallahu fikum ya. Dapat ya. Niat bisa disebut syarat, bisa juga disebut rukun. Walhamdulillah. Yang terakhir, siapa yang baik? Bapak ya.
Yang pertama angkat tangan. Pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya, sebutkan 5 syarat sholat. Wah. Nah, Masya Allah. Wudhu, memakai pakaian yang suci, masuk waktu sholat, berdiri. Baik, berdiri itu rukun atau syarat? Menghadap kiblat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.